Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel Pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi Tata Cara Musyawarah Desa sesuai Permendesa PDTT nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Ikuti terus channel kami, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video-video dari kami, Pendamping Desa Punggelan. Pengertian Musyawarah Desa. Musdes adalah musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Asas musyawarah desa: A. Musyawarah mufakat, B. Keadilan, C. Keterbukaan, D. Transparan, E. Akuntabel, F. Partisipatif, G. Demokratis, H. Kesetaraan. Kebijakan pelaksanaan Musdes. Musdes membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa seperti 1. Penataan desa, 2. Perencanaan desa, 3. Kerjasama desa, 4. Rencana investasi yang masuk ke desa, 5. Pembentukan badan usaha milik desa, 6. Penambahan dan pelepasan aset, 7. Kejadian luar biasa. Musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh pemerintah desa. Desa melaksanakan musyawarah desa paling sedikit 1 kali dalam setahun. Musyawarah desa dibiayai oleh APB desa. Jenis musyawarah desa. Musyawarah desa terdiri dari musyawarah desa terencana dan musyawarah desa insidental. Musyawarah desa terencana. Musyawarah desa terencana dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP desa pada tahun sebelumnya. Perencanaan musyawarah desa terencana meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Perencanaan musyawarah desa disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 tahun. Musyawarah desa insidental. Musyawarah desa insidental merupakan musyawarah desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak. Musyawarah desa insidental dipersiapkan sesuai dengan kondisi objektif yang mendasari diadakannya musyawarah desa. Musyawarah desa insidental dilakukan untuk membahas dan menetapkan A. Pembahasan kondisi, B. Penanganan. Hasil pembahasan musyawarah desa insidental dituangkan dalam berita acara. Berita acara musyawarah desa insidental ditetapkan oleh kepala desa. Pelaku musyawarah desa. Pelaku musyawarah desa terdiri atas 1. Pemerintah desa, 2. BPD, 3. Unsur masyarakat. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud terdiri atas 1. Tokoh adat, 2. Tokoh agama, 3. Tokoh masyarakat, 4. Tokoh pendidikan, 5. Perwakilan kelompok tani, 6. Perwakilan kelompok nelayan, 7. Perwakilan kelompok perajin, 8. Perwakilan kelompok perempuan, 9. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 10. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut di atas, musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, meliputi 1. Perwakilan kewilayahan, 2. Perwakilan pemerhati atau kader kesehatan masyarakat, 3. Perwakilan kelompok penyandang disabilitas, 4. Perwakilan kelompok lanjut usia, 5. Perwakilan kelompok seniman, 6. Perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di desa yang bersangkutan, sesuai kearifan lokal masing-masing desa. Dalam hal diperlukan, musyawarah desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari 1. Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, 2. Investor, 3. Akademisi, 4. Praktisi, 5. Organisasi sosial masyarakat. Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Pemerintah desa bertugas 1. Melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. 2. Menyiapkan dukungan anggaran. 3. Mempersiapkan materi pembahasan. 4. Bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan musyawarah desa. Dalam menyelenggarakan musyawarah desa, pemerintah desa bertanggung jawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya. Tugas dan tanggung jawab BPD. Dalam menyelenggarakan musyawarah desa, BPD bertugas 1. Mempersiapkan musyawarah desa sesuai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. 2. Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan kepala desa. 3. Membentuk panitia pelaksana.
4. Menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan. 5. Menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat desa. 6. Menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi. 7. Menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara. BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses musyawarah desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Hak dan kewajiban unsur masyarakat. Unsur masyarakat dalam musyawarah desa berhak 1. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. 2. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa maupun tindak lanjut hasil keputusan musyawarah desa. 3. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta musyawarah desa. 4. Mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab. 5. Mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa. Unsur masyarakat dalam musyawarah desa berkewajiban 1. Merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan. 2. Mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan. 3. Berperan serta secara aktif dalam musyawarah desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. 4. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram. 5. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan dalam pengambilan keputusan. Tata cara musyawarah desa. Tahapan Musdes. Tahapan musyawarah desa terdiri dari 1. Persiapan. 2. Pelaksanaan. Persiapan musyawarah desa. Persiapan musyawarah desa adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari 1. Rapat koordinasi BPD persiapan pelaksanaan musyawarah desa. Rapat BPD persiapan pelaksanaan musyawarah desa adalah rapat internal yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, yang dilaksanakan untuk merumuskan pelaksanaan musyawarah desa berdasarkan rencana dan anggaran biaya. Dalam rapat tersebut dirumuskan A. Pemetaan aspirasi kebutuhan masyarakat. B. Sarana dan prasarana pendukung. C. Identifikasi peserta undangan dan pendamping. 2. Surat pemberitahuan BPD kepada pemerintah desa. BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa, perihal rencana penyelenggaraan musyawarah desa yang meliputi A. Permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan. B. Penyiapan biaya penyelenggaraan musyawarah desa. C. Penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam musyawarah desa. 3. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Dalam rangka melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, BPD dapat melakukannya melalui kegiatan menampung aspirasi dan menggali aspirasi. Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada BPD maupun hasil penggalian aspirasi oleh BPD dicatat dalam buku aspirasi BPD. Pimpinan BPD menugaskan masing-masing bidang di BPD untuk membahas dan mengelompokkan jenis aspirasi yang sudah masuk, dan dijadikan dasar untuk menyusun pandangan resmi BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. 4. Rapat perumusan pandangan resmi BPD. Berdasarkan masukan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah dikelompokkan, BPD melakukan rapat untuk membahas pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat. 1. Pendahuluan latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan. 2. Gambaran umum hal strategis yang akan dibahas. 3. Pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Dan 4. Kesimpulan dan rekomendasi. Pandangan resmi BPD ditetapkan dalam berita acara hasil rapat anggota BPD. Berita acara tersebut menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di musyawarah desa. 5. Pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa. BPD membentuk panitia pelaksana musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. Susunan panitia pelaksana terdiri atas 1. Ketua, Sekretaris BPD. 2. Anggota, terdiri dari unsur BPD, unsur perangkat desa, unsur LKD,
Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela. Susunan panitia pelaksana musyawarah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 6. Penyiapan media pembahasan. Media pembahasan adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan topik, materi, dan informasi yang akan dibahas di dalam forum musyawarah desa. Media pembahasan dalam pelaksanaan musyawarah desa dapat berupa a. Hard copy atau lembaran fotokopi, b. Soft copy atau file paparan yang dimuat dalam bahan tayang, c. Media pembahasan lainnya antara lain brosur, sebaran, dan buku. 7. Jadwal kegiatan, tempat dan sarana pendukung, penyiapan bahan dan pendanaan. A. Jadwal kegiatan. Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi objektif desa dan sosial budaya masyarakat. Jadwal kegiatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut. 1. Diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja. 2. Diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari. 3. Tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional. B. Tempat dan sarana pendukung. 1. Tempat pelaksanaan musyawarah desa dapat dilakukan di gedung balai desa, gedung pertemuan milik desa, lapangan desa, rumah warga desa dan atau gedung sekolah yang ada di desa, atau tempat lainnya yang layak dan berada di wilayah desa, serta disesuaikan dengan kondisi objektif desa dan kondisi sosial budaya masyarakat. 2. Sarana dan prasarana pendukung dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja atau kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor, c. Penyiapan bahan dan pendanaan. 1. Bahan dan atau material yang diperlukan dalam musyawarah desa disediakan dengan mengutamakan pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah ada di desa, sesuai dengan kondisi objektif desa dan sosial budaya masyarakat. 2. Pendanaan penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan melalui APB desa. Dalam hal pelaksanaan musyawarah desa membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi dari APB desa, maka dilakukan secara swadaya gotong royong. 8. Musyawarah pemangku kepentingan. Musyawarah pemangku kepentingan adalah kegiatan pramusyawarah desa yang dilakukan oleh unsur peserta musyawarah desa, untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal strategis dari kelompok yang diwakilinya. Forum musyawarah pemangku kepentingan antara lain, a. Musyawarah warga masyarakat di dusun, b. Musyawarah kelompok tani, c. Musyawarah pemerhati pendidikan, d. Musyawarah keluarga dan para penyandang disabilitas, e. Musyawarah kelompok pemerhati lingkungan, f. Musyawarah pemangku kepentingan lain yang ada di desa. Hasil pelaksanaan musyawarah pemangku kepentingan, meliputi a. Data pendukung, antara lain 1. Data produk unggulan kelompok 2. Data penyandang disabilitas 3. Data potensi wisata, b. Aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan kebutuhan terkait hal strategis yang akan dimusyawarahkan. Hasil musyawarah pemangku kepentingan menjadi aspirasi dan kebutuhan kelompok, yang harus disampaikan di dalam pelaksanaan musyawarah desa. Pelaksanaan musyawarah desa. Pelaksanaan kegiatan musyawarah desa adalah rangkaian proses musyawarah desa yang terdiri atas 1. Registrasi peserta 2. Penyampaian tata tertib musyawarah desa 3. Sidang pleno 1 dengan agenda a. Pemaparan pemerintah desa tentang konsepsi hal strategis yang dibahas dalam musyawarah desa. B. Pandangan resmi BPD. C. Pandangan umum peserta. 4. Diskusi kelompok. Forum diskusi yang dilakukan dalam musyawarah desa untuk membahas secara mendalam hal strategis yang akan dimusyawarahkan. Hasil diskusi kelompok berupa pendapat yang disampaikan oleh perwakilan kelompok pada sidang pleno 2. 5. Sidang pleno 2. Forum penyampaian pandangan masing-masing kelompok, mengambil keputusan dan menyepakati berita acara hasil musyawarah desa. Pengambilan keputusan mengenai hal strategis yang dibahas dalam musyawarah desa diutamakan melalui musyawarah mufakat. 6. Kesimpulan. Penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara musyawarah desa. Tindak lanjut. Pasca pelaksanaan musyawarah desa, hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam berita acara dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media dan jejaring informasi yang ada di desa. Media dan jejaring informasi yang dapat digunakan antara lain 1. Situs laman desa 2. Majalah desa 3. Koran desa 4. Radio komunitas 5. Kegiatan keagamaan 6. Rapat umum di desa
7. Forum lain yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan hasil musyawarah desa. Sesuai dengan hasil keputusan yang disepakati, tindak lanjut musyawarah desa adalah bentuk pelaksanaan keputusan mengenai hal strategis yang dimusyawarahkan, antara lain. 1. Pelaksanaan penataan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. 2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM desa dan rencana pembangunan tahunan desa atau RKP desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. 3. Pelaksanaan kerjasama desa yang ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. 4. Realisasi investasi yang masuk ke desa yang dituangkan dengan perjanjian kepala desa dengan pihak ketiga. 5. Pembentukan badan usaha milik desa berdasarkan peraturan desa. 6. Penambahan dan pelepasan aset berdasarkan peraturan desa. 7. Penanganan kejadian luar biasa berdasarkan peraturan desa dan keputusan kepala desa. Tindak lanjut hasil musyawarah desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa berupa 1. Peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama BPD. 2. Peraturan bersama kepala desa. 3. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. 4. Keputusan kepala desa. BPD bersama kepala desa dalam menyusun peraturan desa harus memastikan keputusan hasil musyawarah desa menjadi dasar dalam penyusunan peraturan desa. BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil musyawarah desa menjadi dasar dalam penyusunan peraturan desa. Penyelesaian perselisihan. Setiap perselisihan yang timbul dalam musyawarah desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Hasil keputusan yang diambil dalam proses penyelesaian bersifat final bagi para pihak, dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Mekanisme penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui 1. Musyawarah para pihak difasilitasi pejabat terkait yang mewakili pemerintah daerah kabupaten atau kota. 2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan oleh pemerintah kabupaten atau kota dilakukan oleh pejabat yang diberikan penugasan adalah A. Kepala atau staf instansi sektoral terkait, B. Camat atau kepala seksi di kecamatan, C. Pejabat lain yang ditugaskan. Terima kasih. Demikian materi terkait tata cara musyawarah desa sesuai Permendesa PDTT nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.